dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Langsung saja, pendahuluan dalam penelitian ini, judul jurnal saya yaitu Profil Hasil Belajar Siswa kelas 8 berdasarkan jenis kelamin pada materi Sistem Ekspresi Manusia. Langsung saja kepada pendahuluan. Pendahuluan ini ada 3 poin utama. Yang pertama, hasil belajar, di mana hasil tes siswa di Indonesia masih terbilang rendah, terbukti pada hasil tes dan survei PISA di Indonesia. Yang kedua, hasil belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Pada beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ditemukannya perbedaan pada siswa laki-laki serta siswa perempuan. Namun ada juga yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara prestasi belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Yang ketiga, hasil belajar pada materi Sistem Ekspresi Manusia. Berdasarkan hasil data penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kesulitan belajar siswa dan hasil belajar masih terbilang sulit dalam ranah kognitif. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah setelah dilakukan tes soal kepada siswa yang berbeda dengan kemampuannya yang dengan heterogen akan menunjukkan hasil yang berbeda pula. Cukup sekian pendahuluan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi dari jurnal saya yaitu dalam jurnal saya menggunakan metode survei, di mana dengan menggunakan desain cross-sectional survey design dengan pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini berupa uji statistik deskriptif dengan instrumen tes soal. Sedangkan data kualitatif berupa analisis hasil deskriptif wawancara dengan memberikan lembar wawancara guru serta siswa. Sumber data yang digunakan yaitu populasi dari penelitian ini adalah seluruh kelas 8 di sekolah MTS salah satu di Kota Bandung pada tahun pelajaran 2019-2020 yang berjumlah 81 siswa dengan 3 kelas. Hasil penelitian yang pertama itu adalah analisis perbedaan hasil belajar siswa laki-laki serta siswa perempuan pada materi Sistem Ekspresi Manusia. Analisis statistik deskriptif dengan bantuan program SPSS 16.0. Untuk hasil analisis lengkapnya dapat dilihat pada gambar 1 mengenai perbandingan hasil belajar siswa laki-laki serta siswa perempuan. Berdasarkan data hasil penelitian bahwa mengenai perbedaan hasil belajar siswa laki-laki serta siswa perempuan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa laki-laki serta siswa perempuan didapatkan dari tes soal. Yang didapatkan dari tes soal diperoleh hasil sebagai berikut, ialah nilai rata-rata dari nilai total keseluruhan jawaban yang diberikan atau yang disebut dengan MEAN pada siswa laki-laki sebesar 60,16, sedangkan pada siswa perempuan sebesar 63,66. Dan dilihat dari nilai tengah yaitu median, siswa laki-laki mendapatkan nilai rata-rata sebesar 60,50, sedangkan siswa perempuan dengan nilai rata-rata median sebesar 67,00. Nah, jika dilihat dari hasil sebaran skor siswa laki-laki serta siswa perempuan dengan banyaknya rentang skor nilai dapat dilihat pada gambar 2, yaitu berdasarkan pada gambar 2 hasil sebaran nilai siswa laki-laki serta banyaknya rentang pada nilai 50 sampai 60 dan sebaran nilai perempuan dengan banyaknya rentang pada nilai 67 sampai 75. Pada hasil ini menunjukkan bahwa modus siswa perempuan lebih baik daripada modus siswa laki-laki, dan dilihat dari skor nilai rata-rata atau MEAN bahwa skor MEAN perempuan lebih tinggi dari skor MEAN laki-laki. Maka dilihat dari skor nilai modus, median, dan MEAN bahwa skor perempuan lebih baik daripada skor laki-laki. Yang kedua, hasil kendala siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam menjawab soal materi Sistem Ekspresi Manusia. Adapun hasil data wawancara kendala siswa dalam menjawab soal berdasarkan wawancara kendala dalam mengerjakan soal materi Sistem Ekspresi Manusia menunjukkan bahwa kendala yang dialami siswa pada aspek mempelajari konsep adalah siswa laki-laki kesulitan dalam berkonsentrasi karena siswa laki-laki
lebih aktif, sering ribut ketika mengerjakan soal, sedangkan pada siswa perempuan biasanya sulit memahami soal dalam bentuk analisis, sehingga beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep. Kendala yang dialami siswa pada aspek mempelajari konsep adalah siswa kesulitan memahami soal-soal yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, rata-rata nilai siswa perempuan lebih baik dari rata-rata nilai siswa laki-laki. Ini menunjukkan bahwa siswa perempuan lebih baik dibandingkan siswa laki-laki dalam bidang akademis. Hal ini sesuai dengan pendapat Santrok bahwa anak perempuan lebih merasa terlibat dengan materi akademis, lebih memperhatikan kelas, berusaha lebih giat dalam bidang akademis, dan lebih berpartisipasi di dalam kelas dibandingkan siswa laki-laki. Adanya hubungan gender dengan pembelajaran ialah menurut Sugiharto pada tahun 2007, anak perempuan lebih bagus dalam mengerjakan tugas-tugas verbal di tahun-tahun awal dan dapat dipertahankan, sedangkan anak laki-laki menunjukkan masalah-masalah bahasa yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Menurut Casey pada tahun 2001 menyimpulkan bahwa belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor pribadi, situasional, dan budaya. Maka dari itu faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh pada hasil belajar. Maka perlu diketahui seberapa jauh faktor tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Salah satu yang berkaitan dengan kepribadian adalah jenis kelamin atau gender. Hal tersebut telah diketahui bahwa pada otak kanan laki-laki mempunyai kemampuan numerik dan logika daripada otak kanan perempuan, sedangkan otak kiri anak perempuan memiliki kelebihan di bidang estetika dengan religius daripada otak kiri anak laki-laki. Perbedaan penguasaan tersebut terkait dengan perbedaan struktur otak laki-laki serta struktur perempuan yang termasuk dalam pemrosesan bahasa. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kemampuan siswa dalam berbahasa. Menurut Pembudiono 2012, adanya informasi yang membuktikan bahwa adanya variasi pada tingkat pengolahan aktivitas otak pada laki-laki dan perempuan, yaitu aktivitas pada otak laki-laki berfokus pada daerah otak kiri dan pada aktivitas otak perempuan melibatkan syaraf lebih menyebar di kedua otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Menurut Sayawitz pada tahun 1995. Cukup sekian isi presentasi isi jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.